sampah tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, marilah kita menyerahkan hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan atas berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dan penuntun bagi kami di dalam menjalani aktivitas kami. Kepadamu kami berserah dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siraman rohani di pagi hari ini diambil dari Markus 2 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Melakukan perintah Tuhan sebagai wujud kasih. Kekasih Kristus, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, yaitu tentang penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya, maka manusia diciptakan pada hari terakhir sebelum Tuhan Allah beristirahat dalam karya ciptaannya dengan mengucapkan jadilah, maka jadi. Dia menciptakan benda-benda berharga yang dari dulu hingga sekarang ini berguna bagi manusia. Sebut saja emas, perak, perunggu, batu-batu berharga dan olahan lainnya. Demikian juga dia menciptakan berbagai ragam tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar hasilnya dapat dinikmati oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebut saja kebutuhan pangan, sandang, dan bahan olahan lainnya. Juga Allah menciptakan berbagai ragam binatang-binatang yang kemudian sebagian dapat diternakkan oleh manusia seperti unggas dan lainnya, serta binatang-binatang yang dapat dijadikan untuk kebutuhan hidup seperti daging dan keperluan-keperluan lainnya. Namun Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, dengan mengembuskan nafas atau roh kepadanya sehingga manusia itu hidup. Bahkan diberikan pasangannya dan diperintahkan untuk beranak cucu, serta diberi mandat untuk menguasai dan menaklukkan segala ciptanya dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dan hidupnya di dalam pengasihannya. Kekasih Kristus, pada nats ini Yesus menegur orang Farisi yang telah salah menafsirkan hukum Taurat yang berkaitan dengan hukum Sabat, karena mereka lebih meninggikan Sabat dari manusia. Hal itu terjadi ketika pada suatu Sabat Yesus berjalan bersama murid-murid, dan murid-murid itu memetik bulir gandum dan kemudian kaum Farisi mencelanya. Yesus mengingatkan dan menegur dengan peristiwa ketika Daud dan pengikutnya kekurangan dan kelaparan, sehingga memasuki rumah Allah yang pada saat itu Abiatar menjabat sebagai imam kepala, memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam-imam, serta memberinya kepada pengikut-pengikutnya. Lalu Yesus membaharui pemahaman keliru dari kaum Farisi dengan mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, dan anak manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, dan anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kekasih Kristus, manusia menjadi mahkota ciptaan Tuhan. Manusia diberi hati, pikiran, serta roh untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya, bagi sesamanya, yang kesemuanya menjadi bagian ibadah pada Tuhan, sehingga apapun yang dipikirkan serta yang diberlakukannya, baik aturan,
baik peraturan, norma, etika, cara hidup, adat istiadat, serta kebiasaan dan berbagai pandangan dan panduan hidup adalah semuanya bermuara kepada pujian dan hormat serta keagungan pada Tuhan Sang Pencipta. Mengutip pernyataan yang meneguhkan dari Epeurus Emeritus Dr. Justin Sihombing mengatakan, hidupku ibadahku dan ibadahku adalah hidupku. Maka hidup orang yang beribadah adalah senantiasa mempersembahkan hidupnya menjadi pujian dan syukur kepada Tuhan dan tetap serta senantiasa mau dan mampu dibarui dalam roh serta hikmat dan pengertian agar senantiasa dikuduskan dan disempurnakan. Inilah panggilan dari setiap orang percaya dan mengimani senantiasa berkat-berkat Tuhan yang diterima, baik melalui usaha dan doa, pergumulan dan tantangan, serta melalui harapan dan pertolongan dari sesama, bahwa dalam segala sesuatu Allah menyediakan. Untuk itu hidup dan hidupilah firman-Nya, serta lakukanlah perintahnya sebagai bukti dan panggilan dalam menyatakan serta mewujudkan kasih-Nya yang besar yang telah diberikan serta dipersembahkannya kepadamu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar di pagi hari ini, yang mengingatkan serta meneguhkan kami bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, maka kami perbuat di dalam kasih. Hari Sabat diadakan adalah untuk mensejahterakan manusia dan bukan manusia menjadi terkungkung oleh karena hari Sabat. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan perintah-Mu dan mewujudkannya sebagai pernyataan kasih-Mu. Berkati juga kami satu hari ini dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kami. Berkati sanak kekasih, orang tua kami pada masa tuanya, orang-orang yang berseru manggil nama-Mu baik suka maupun duka, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berduka, orang-orang yang disesah oleh karena penderitaan, pergumulan, bencana dan persoalan, terlebih di dalam menyaksikan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Kekasih Kristus, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat bekerja dan berkarya. Shalom.